Oke, Sobat Bara, kita menuju ke Kita harus beli counter. tiket dulu. So this is a mandatory before you enter the temple. You have to wear this the shawl. But there is the purple one. It's for you, for you who wearing the short one. So you have to wear the sarong there. Thank you. Tuh, bro, terus Bapak. Jadi buat untuk masuk ke daerah kawasan pura harus pakai selendang. Kalau yang pakai celana pendek harus pakai sarung untuk nutupin kakinya. Let's go. Nah, ini apa ya? Well, I think this is one of the. Oh, ini kalau ngantri. Ya. Yeah. Queue. For the protocoler Kalau di sini application. ada antrean, kita harus jaga jarak kayak gitu. Yeah, Di sini. it's nice. Oke, kita lihat ke sana dulu. Hai Sobat Bara. Sobat Bara. Berjumpa lagi dengan saya Novara. And Gendis here. Selamat datang di acara kita, di acara Bara Traveling. Saat ini kita berada di objek wisata kawasan luar Pura Uluwatu. Seperti terlihat di sini, kawasan luar Pura Uluwatu. Karena kita nggak akan masuk pura, tapi kita ada di kawasan luarnya. Pura ini salah satu dari 6 pura penting bagi umat Hindu yang ada di Bali. Dibangun oleh Empu Kuturan di abad ke-11 di atas ketinggian tebing 70 meter di atas permukaan laut. And you should know Uluwatu Temple is one of 6 important temples for Hindus in Bali, built by Empu Kuturan in the 11th century and sits on 70 meters high above the oceans. Kita di sini bukan untuk sembahyang, tapi kita ke sini untuk melihat tari kecak dance di era new normal. And our main purpose here is not for pray, but we will see the kecak dance performance in the new normal. Ayo kita saksikan sama-sama. So check it out. Itu biasanya banyak monyet. Tapi sekarang aku heran monyetnya pada kemana. Tapi aku udah siap-siap. Jadi kalau bawa barang tuh harus dijaga. Karena monyet ini pinter-pinter banget. Dia tahu mana barang berharga, mana nggak bisa diambil. But honestly, Sobat Bara, I haven't seen any of them. But you have to be aware of your belongings because they are a bit aggressive. Sobat Bara, kami sedang bersama Bapak Wayan Wijana, manajer pengelola objek wisata kawasan luar Pura Uluwatu. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Kami dari mau nanya bagaimana bedanya kecak dance di era new normal nih. Baik, terima kasih. Jadi bedanya sangat jelas ya. Ketika pada saat normal kita tidak selalu memperhatikan social distancing, tidak menggunakan masker, face shield, kemudian tidak jaga jarak, berkerumun bebas dan sebagainya. Pada saat pandemi COVID-19 ini kita launching kecak ya dalam tatanan kehidupan Bali era baru dengan memperhatikan protokol kesehatan sangat ketat. Yang pertama adalah pengunjung pada saat masuk suhu badan, kemudian kita semprot dengan hand sanitizer, kemudian kita wajibkan menggunakan masker, tidak ada masker kita siapkan dan sebagainya. Kemudian pada saat dia masuk ke kecak juga kita seperti itu standarnya. Kemudian dia duduknya berjarak social distancing minimal 1 meter dan tidak boleh berkerumun. Hal-hal seperti itu tetap kita lakukan sesuai standar kesehatan yang ketat. Kemudian dari sisi penari kecak pun kita atur. Jadi pemain kecaknya kita menggunakan masker. Ya. Kemudian penarinya kita menggunakan face shield. Memang kalau kita dilihat dari estetika, nah itulah tuntutan keadaan pada saat betul. tanpa mengurangi dari esensi estetika. Betul, Pak. Jadi kita terus melakukan seperti itu demi keamanan kita bersama dan demi juga kepercayaan publik bahwa mereka itu semua atau bapak-bapak semuanya yang akan menonton kecak merasa nyaman dan aman. Betul. Melakukan standarisasi. Itu yang terpenting buat kita. Jangan khawatir datang ke Uluwatu, kemudian ada nanti pembatasan kecak. Segala sesuatu kita lakukan protap kesehatan dengan jelas, dengan menggunakan standar-standar yang terukur. Kemudian dia masuk juga ke kecak,
Sebelumnya kita sudah semprot desinfektan dan sebagainya, kemudian dia duduk dengan atur jarak. Jangankan penonton kecak, penari pun kita menggunakan standar-standar yang ada pada kesehatan itu sendiri. Betul. Okay, so the main point, Sobat Bara, is the Uluwatu Temple is applying the health protocol here. So before you enter the area, so you have to wash your hand and then body check, and then also whenever you inside the area, you have to do the social or physical distancing. That's the main point. Saya dengar juga mengenai pembayaran juga pakai cashless, Pak ya. Kalau pembayaran dulunya kita konvensional, sekarang kita sudah mengalih bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Bali atas arahan dari Bank Indonesia perwakilan Bali. Kita menggunakan sistem pembayaran berbasis KRIS. Okay. Jadi semuanya menggunakan jaringan online. Kita kurangi sentuhan antara petugas dengan penonton, ya, atau pengunjung. Kita berusaha memaksimalkan mungkin untuk menggunakan online system. Ya. Okay. Jadi digitalisasi. Wow, this is very good because the payment method as well, they apply the they don't want to do the physical touch. Yeah. So you have to pay by cashless. Cashless. And then you can download it through your smartphone, and then also maybe you can purchase through their website. Yeah, just like this. KRIS. KRIS. Ya, KRIS. This is example. Ya. From BPD Bali. BPD Bali. Sobat Bara, kami sudah bersama Bapak Nyoman Sudarma selaku Direktur Utama PT Bank BPD Bali. Pak, saya dengar ini di kawasan Uluwatu sudah menggunakan sistem cashless, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Ya. Terima kasih. Kami hadir di tempat-tempat wisata untuk mengenalkan transaksi secara sehat. Sebagaimana Surat Edaran Gubernur Bali nomor 3355 Protokol Kehidupan Era Baru, kita memberikan layanan untuk transaksi sehat melalui KRIS. KRIS. Ya. KRIS. Dan kita Bank BPD Bali hadir di tempat-tempat daerah tujuan wisata, khususnya di seluruh Bali, yang bisa memberikan layanan yang lebih sehat untuk kita berpariwisata. Mungkin Seperti ini, Pak, ya? Iya. Oh. Jadi mungkin yang belum tahu apa itu KRIS bisa dijelaskan, ini adalah transaksi cashless, Pak. Cashless ini Cashless. adalah transaksi yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia. Sejak tanggal 1 Januari 2020, seluruh bank dan PJSP yang sebelumnya mempunyai barcode masing-masing harus menjadi satu. Harus jadi satu. Satu barcode melalui standar nasional Quick Response Indonesia. Code standar. Nah, inilah menjadi modal bagi Indonesia ke depan untuk bertransaksi secara cashless, dan juga ke depan Bank Indonesia akan mengembangkan juga cross border dengan bank lain, sehingga transaksi wisatawan asing juga melalui transaksi barcode dari negaranya sudah bisa. Yang saya suka dari kalau KRIS ini biasanya kalau e-money kan kita harus deposit dulu ya. Iya. Kalau ini kebetulan saya sudah punya account di BPD, jadi langsung didebit dari rekening saya. rekening, Itu yang itu yang saya suka. Oh, Dari okay. rekening mobile Dari banking rekening. langsung tidak perlu top up lagi. Nggak perlu top up di Okay. Penting e-money. saldonya. Ya, yang penting saldonya. The main point is we have discussed earlier. So this is talking about the cashless actually. So you don't have to pay by cash, everything by cashless, and then you can download it through your smartphone. And the difference is, as you can see here, you don't have to top up. Okay, as long as you have the account, your account is active here, so you can do the transaction. Langsung with debit this. dari rekening kita masing-masing. Okay. Terima kasih Bapak. Sehat Suksma, selalu. thank Selamat you. berwisata di Bali dan Uluwatu. Terima Terima kasih. kasih. Dapat snack juga pemirsa. Oh, oke, terima kasih. Jajah Bali. Digendong Saniwang yang Titian, Sobat Bara, kita sudah berada di yang kami hormati manajer pengelola objek wisata Uluwatu. Jadi di sini serta ada hadirin ada undangan social yang distancing, kami hormati pula. jarak 1 meter. Selamat datang kami ucapkan di Nikmati objek sambil wisata nikmati kawasan luar kelapa muda Pulau Uluwatu, dan Kabupaten logonya. Bali.
Dan rangkaian Ada acara snack juga. pada hari ini diawali dengan menyanyikan pertama kalinya kita bersama nonton lagu Kecak Dance kebangsaan era new normal. Indonesia Kayak Raya. apa sih katanya semua Hadirin pakai dimohon berdiri. face shield, ada yang pakai masker. Sekarang suruh berdiri dulu. Di sanalah aku berdiri, Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Sobat Bara yang belum tahu tari kecak, inilah tari kecak. Tari kecak ini menceritakan kisah Ramayana, di mana Rama dan Sinta lagi di hutan. Kemudian ada Rahwana yang menyamar jadi kijang kencana untuk memancing Rama keluar. Kemudian Sintanya diculik oleh Rahwana. Nanti ada Hanuman juga yang akan menolong mengembalikan Sinta lagi kepada Rama. Well, it's about Ramayana story, which Hanuman led the Prince Rama to collect his princess Sinta back to him from Ravana. That's the main point of the this performance actually. Itu Rahwananya udah datang, tuh Rahwana tuh. Oh well, Itu Rahwana. yeah. Tadi dia tuh nyamar jadi kijang So- kencana, kijang emas. A gold deer, and then now he Jadinya back to this is the original form of him. Sinta kan minta Rama tolong dikejar kijangnya. Setelah pergi, ini sendiri dia Sintanya, maka diculik sama Rahwana. I see. Well, see, Ravana is a giant, right? Ya, he's the king of giant. A king of giant, not just giant, but he's the king. The king of giant. Okay.